Dok, tolong saya dok. Saya mulai batuk-batuk lagi nih sebulan belakangan. Berdarah pula dahaknya. Udah minum obat TBC yang sebelumnya nggak ngaruh sama sekali. Padahal sebelumnya minum obatnya 2 minggu juga udah berasa ada perbaikan. Dan setelah 2 bulan berasa enakan. Sampai-sampai setelah 3 bulan saya stop obatnya. Tolong diperiksa dok. Baik Pak, saya periksa fisiknya, sama nanti juga kita cek lab darah, ronsen paru-paru, dan saya mau periksa dahak khusus untuk deteksi ulang apakah TBC-nya kambuh ya. A few moments later. Waduh Pak, ini beneran TBC-nya kambuh. Hasil ronsen parunya juga banyak dahak dan ada kavitas alias lubang luka di paru. Pantes aja pernah sampai batuk darah. Dan kabar buruknya kalau mau pakai obat yang lama yang ada kandungan rifampisinnya itu udah nggak mempan. Karena dari hasil pemeriksaan dahaknya, kuman TBC-nya ternyata sudah resisten alias kebal obat rifampisin. Jadi Bapak ini masuk kategori TBC kebal obat ya. Hah? Kebal obat dok? Kok bisa? Memang dari awal Bapak cerita saya sudah curiga akan kemungkinan TBC kambuh dan tipe yang kebal obat. Karena Bapak ada riwayat putus pengobatan. Sebenarnya nggak cuma riwayat putus obat aja yang bisa bikin pasien kena TBC resisten obat. Kondisi lain seperti gagal pengobatan dengan obat standar, lalu pasien TBC yang sebenarnya udah berobat rutin tapi diperiksa dahak nggak negatif-negatif juga, lalu pasien yang kena kuman TBC yang memang ketularannya dari pasien seperti Bapak nih yang TBC resisten obat, dan juga pasien TBC dengan HIV, semua itu berisiko tinggi kena tipe TBC yang resisten obat ini. Kebal obat berarti saya udah nggak bisa sembuh dok. Masih bisa Pak, cuman memang jadi ribet nih penata laksanaannya. Pertama-tama saya mesti lanjut periksa ya kepekaan obat berikutnya. Mudah-mudahan nih kuman Bapak masih mempan sama obat-obat TBC yang lain. Syukur-syukur cuman kebal sama si rifampisin saja. Jadi harapan sembuhnya masih tinggi. Karena istilah untuk TBC resisten obat itu juga macam-macam ya, tergantung kebalnya sama obat yang mana aja. Obat lini kedua untuk pengobatan TBC juga macam-macam, ada yang obat minum dan juga obat suntik. Nah, kuman kebal obat alias resisten bisa kebal satu macam saja atau kebal banyak obat. Kita berdoa deh, mudah-mudahan Bapak ini cuma TB yang resisten rifampisin. Amin dok, mudah-mudahan nggak banyak yang kebal. Itu lama terapinya masih 6 bulan kayak dulu kan dok? Kalau pengobatan TB resisten obat lebih lama Pak, ada 2 metode nih, tergantung dari kondisi pasien dan juga obat mana saja yang masih mempan untuk kuman TBC-nya melalui uji resistensi obat. Untuk kelompok pasien yang masih bisa terapi TB resisten obat jangka pendek, itu durasi terapinya sekitar 9-11 bulan. Dan ini biasanya masih pakai obat minum aja. Sementara kalau memenuhi kriteria untuk kelompok yang harus diterapi jangka panjang, maka lama terapinya bisa 18-24 bulan. Dan terapinya ini obatnya bisa modifikasi ya, sesuai kondisi pasien dan bisa juga dipakai kombinasi dengan obat suntik, nggak cuma obat minum. Lalu satu hal lagi yang mesti diingat, obat-obat TBC lini kedua ini juga tetap ada risiko efek samping yang lebih signifikan juga. Makanya perlu pemantauan ketat oleh dokter. Dan pengobatan TBC resisten obat ini juga belum tentu semua RS mampu dan ketersediaan obatnya juga belum ada secara luas. Makanya nih seringkali harus dirujuk pasiennya. Sedih saya jadi makin lama pengobatannya. Mana kontrolnya bukan lagi di tempat biasa. Obatnya juga banyak efek samping. Aduh, emangnya apa aja dok efek sampingnya? Untuk efek samping obat itu belum pasti kejadian ya Pak, tergantung dari jenis obat yang dikasih juga. Tapi kalau dari beberapa laporan itu yang bisa dialami pasien, misalnya nih ada gangguan fungsi hati, resiko gangguan pendengaran, resiko gangguan ginjal kalau diberikan obat golongan aminoglikosida ya yang disuntik, kemudian gangguan lambung dan saluran cerna itu yang paling umum, gangguan penglihatan juga bisa, gangguan saraf tepi kayak kesemutan, kebas-kebas, perubahan warna kulit menjadi menghitam ini juga sering dialami, dan juga tentunya tetap ada resiko alergi obat. Baik dok, makasih penjelasannya. Saya cuma bisa pasrah dan nurut kali ini. Nyesel saya kenapa kemarin putus obat. Terus ini saya masih bisa nularin ke orang-orang ya berarti? Wah, iya Pak, bahaya banget menularkan itu. Kan kumannya airborne. Semua anggota keluarga Bapak dan kontak erat harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diperiksa kalau begitu. Bapak kabarin ya ke mereka. Terutama yang kira-kira kontak erat sama Bapak 1 bulan terakhir deh sejak Bapak ini batuk-batuk. Aduh, mateng deh dok kalau gitu. Kemarin pas pemilu saya daftar jadi anggota KPPS. Ada kali kontak erat sama seratusan orang di TPS saya pas jelasin alur pemilunya. Gimana ngelacaknya itu? Oh iya, saya tahu. Kalau nanti ada putaran kedua, ya sekalian saya infokan warga untuk cek. Tapi kalau nggak ada putaran kedua, ya berarti nanti 5 tahun lagi deh pas pemilu berikutnya.